yang menegaskan pentingnya kita untuk menyediakan pengasuhan dan pengembangan anak usia dini serta pendidikan minimal 1 tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Nah, tentu kita sangat curious. Curious itu sangat penasaran. Kenapa sih negara-negara di seluruh dunia harus utamakan pentingnya pendidikan anak usia dini? Setidaknya ada beberapa alasan kenapa pendidikan anak usia dini itu penting. Yang pertama adalah apabila seorang anak memperoleh PAUD yang baik, yang pertama sekali yang bisa terjadi dalam diri anak itu adalah berkembangnya karakter baik dalam diri anak itu. Jadi PAUD yang baik akan mengembangkan karakter anak. Nah, saat ini ada banyak sekali contoh-contoh di mana orang dewasa yang pada masa PAUD-nya tidak memperoleh karakter pendidikan anak usia yang baik, niscaya kita akan bisa melihat bagaimana karakternya pada saat dia dewasa. Kita banyak menjumpai kalau kita ke bandara, kalau kita ke terminal, kalau kita belanja dan seterusnya, bahkan satu konsep karakter yang paling penting pun yaitu antri, masih banyak sekali orang-orang dewasa yang tidak memahami betapa pentingnya pendidikan antri ini untuk kita terapkan dan kita tunjukkan, karena pendidikan antri ini menjadi bahasa internasional. Tidak ada satupun negara yang tidak mementingkan antri, ya, sehingga kepatuhan sebuah negara terhadap antri, kepatuhan sebuah bangsa terhadap pendidikan antri ini menjadi indikator berhasilnya pendidikan karakter bangsa tersebut. Nah, ini hal yang paling mendasar. Jadi mengapa PAUD itu penting? Karena anak-anak yang memperoleh PAUD akan mendapatkan pengembangan karakter yang lebih baik. Apalagi yang lain. Yang kedua, anak-anak yang memperoleh PAUD tentunya akan memiliki prestasi akademik yang lebih baik dibanding mereka yang tidak mengikuti PAUD. Ada banyak sekali riset yang membuktikan bahwa PAUD akan mampu meningkatkan prestasi akademik anak, terutama di kelas-kelas awal jenjang pendidikan dasar. Ini sudah banyak riset yang membuktikan. Apa artinya? Mengikuti PAUD minimal 1 tahun sebelum SD akan membantu anak itu untuk menyelesaikan 2 persoalan penting. Yang pertama adalah persoalan yang disebut adjustment. Anak yang mengikuti PAUD tidak akan memiliki masalah, tidak akan memiliki isu mengenai bagaimana kemudian dia menyesuaikan diri terhadap perpindahan jenjang. Ya, ketika anak pindah dari jenjang PAUD ke jenjang SD, maka itu bukan persoalan besar bagi mereka. Mengapa? Karena mereka telah mengalami perasaan pra-sekolah pada saat mereka mengikuti jenjang pendidikan anak ini. Sebaliknya, anak yang tidak ikut PAUD akan mengalami persoalan adjustment di sini. Persoalan psychological problem. Ada banyak sekali anak yang di hari pertama masuk sekolah ketika dia tidak mengikuti PAUD, dia menggelantung di kaki orang tuanya, dia memegang erat tangan orang tuanya, tidak ingin orang tuanya pergi dari kelas itu. Mengapa? Karena dia mengalami persoalan adjustment. Hal yang kedua adalah persoalan akademik. Anak yang mengikuti PAUD telah terpapar dengan berbagai macam persoalan pengetahuan, baik itu yang disebut praliterasi misalnya maupun pranumerasi, sehingga melanjutkan praliterasi dan pranumerasi menjadi literasi dan literasi yang berikutnya bukanlah persoalan yang besar bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini sebelum masuk ke jenjang sekolah dasar. Apalagi yang ketiga? Yang ketiga adalah dari hasil studi longitudinal yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga, baik itu perseorangan maupun lembaga-lembaga pendidikan, disebutkan atau dibuktikan bahwa anak yang mengikuti PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar terbukti dalam jangka waktu yang panjang akan memiliki well-being, kesejahteraan yang lebih baik dibanding mereka yang tidak mengikuti PAUD. Apa artinya? Anak yang mengikuti PAUD
nantinya pada saat dia dewasa akan berkontribusi terhadap upaya untuk memutus rantai kemiskinan dari orang tua yang membesarkan mereka. Nah, inilah 3 persoalan pokok mengapa kemudian PAUD sebagai fase fondasi menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan dan saat ini menjadi sangat penting bagi Kemendikbudristek, sehingga dalam berbagai kebijakan Merdeka Belajar maupun kebijakan strategis yang lain, pendidikan anak usia dini tidak akan pernah ditinggalkan oleh Kemendikbudristek. Nah, bahkan dalam rencana revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 yang kita luncurkan kemarin dan masih terus kita perjuangkan, pendidikan anak usia dini diperjuangkan sebagai pendidikan jenjang pendidikan wajib 1 tahun untuk mendampingi jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, sehingga harapan kita ke depan adalah jenjang pendidikan yang wajib itu dimulai 1 tahun dari PAUD, kemudian dilanjutkan 6 tahun di sekolah dasar, kemudian 3 tahun di sekolah menengah pertama, 3 tahun di sekolah menengah atas. Jadi berapa itu? 1 tambah 6, 7 tambah 3, 10 tambah 3, 13 tahun. Jadi arah kita adalah ke sana. Tetapi urut-urutannya adalah wajib pendidikan dasar, karena ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 45, kemudian dilanjutkan dengan wajib PAUD pra-SD 1 tahun. Nah, Ibu dan Bapak yang kami hormati, demikian pentingnya PAUD ini, maka PAUD ini pun telah masuk menjadi salah satu indikator pemenuhan standar pelayanan minimal yang diatur di setiap kabupaten kota. Kita sama-sama tahu ada 14 SPM yang merentang dari tingkat provinsi sampai ke tingkat kabupaten kota, dan 9 diantaranya ada di tingkat kabupaten kota. Nah, beberapa diantaranya mengukur mengenai indikator pencapaian pemenuhan standar pendidikan anak usia dini di tingkat kabupaten kota. Ibu dan Bapak yang kami hormati, itulah beberapa uraian yang ingin saya sampaikan untuk meneguhkan hati Ibu dan Bapak sekalian mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini. Walaupun kita tidak menutup mata bahwa upaya untuk mencapai PAUD berkualitas masih membutuhkan pekerjaan rumah yang sangat banyak. PAUD berkualitas itu sendiri ditandai tidak hanya oleh 1 indikator, tetapi oleh beberapa indikator. Beberapa waktu yang lampau kita mendefinisikan PAUD berkualitas hanya sebagai pencapaian indikator-indikator kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Akan tetapi saat ini kita telah memiliki definisi PAUD berkualitas yang lebih komprehensif, di mana PAUD berkualitas ditandai tidak hanya dengan meningkatnya kemampuan kognitif anak, tapi juga ditandai oleh adanya pengasuhan yang baik, perawatan yang baik, dan relasi yang sinergis antara orang tua dan satuan pendidikan. Nah, PAUD berkualitas yang telah diredefinisi ini telah dipakai oleh semua kementerian lembaga di Indonesia, sehingga saat ini kita telah memiliki definisi tunggal mengenai apa itu pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Nah, Ibu dan Bapak yang kami hormati, saya kemudian ingin masuk kepada 2 topik yang kita bahas hari ini, yaitu platform sumber daya satuan pendidikan dan penyelarasan kurikulum. Nah, Ibu dan Bapak yang kami hormati, saya ingin mulai pembahasan saya dengan menyampaikan ataupun mengingatkan kembali mengapa kita melakukan 2 kegiatan ini. Kita sama-sama mengetahui bahwa pendidikan kita saat ini tidak sedang baik-baik saja. Pendidikan kita saat ini tidak sedang baik-baik saja. Kalau kita melihat ke dalam, mungkin ini tidak akan terlihat secara kasat mata. Akan tetapi kalau kita membandingkan pendidikan kita dengan negara-negara yang lain, maka akan terang benderang bahwa pendidikan kita tidak sedang baik-baik saja. Apa tolok ukur untuk melihat ataupun membuktikan pernyataan ini? Yang pertama adalah hasil evaluasi yang dilakukan oleh OECD melalui Program for International Student Assessment atau PISA. Dari hasil PISA yang dikeluarkan pada tahun 2018 yang lalu, menempatkan anak-anak kita yang berada pada usia 15 tahun, mereka
dinobatkan ataupun dinyatakan memiliki kompetensi membaca, kompetensi matematika dan kompetensi sains jauh di bawah kompetensi yang ada di rata-rata Asia Tenggara atau jauh di bawah kompetensi minimum. Nah, kalau kita breakdown lebih jauh lagi, 3 kompetensi ini membaca, kemudian matematika dan sains, terlihat sekali, nyata sekali bahwa sejak 10 ataupun 20 tahun yang lalu kita tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi kurva kita datar dari waktu ke waktu. Nah, oleh karena itu maka ini kemudian membawa kita pada satu pernyataan bahwa kualitas pendidikan kita saat ini tidak sedang baik-baik saja. Kemudian yang kedua, kita melihat atau kita mengalami bahwa sejak tahun 2020 kita mengalami satu kondisi di mana kita tertimpa musibah pandemi COVID-19. Musibah pandemi COVID-19 ini telah meluluhlantakkan berbagai sektor kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tidak hanya sektor kesehatan, tidak hanya sektor ekonomi, tapi juga terutama di sektor pendidikan. Hampir semua jenjang mengalami satu kondisi yang disebut ketertinggalan ataupun kehilangan kesempatan belajar. Dan lebih utama, ada yang paling utama di jenjang pendidikan anak usia dini. Kenapa? Karena most likely sebagian besar anak-anak PAUD ketika masa pandemi berlangsung tidak belajar. Tidak belajar. Mereka hanya ada diperlukan kedua orang tua mereka. Nah, gabungan dari adanya kualitas pendidikan yang belum membaik dari waktu ke waktu, kemudian hantaman pandemi COVID-19 telah membawa kita dalam satu situasi yang disebut krisis pembelajaran. Jadi saat ini negara kita sedang mengalami satu situasi yang disebut krisis pembelajaran. Nah, tentunya krisis pembelajaran ini memiliki efek yang sangat berbahaya. Mengapa? Karena apabila krisis pelajaran ini dibiarkan berlarut-larut, maka ini akan teragregasi pada kualitas SDM kita di masa yang akan datang. Anak-anak kita yang mengalami pandemi COVID-19 telah tertinggal pembelajaran selama 1 semester atau 6 bulan. Ditambah dengan kualitas pendidikan yang tidak kunjung membaik, dan ditambah satu faktor lagi yaitu adanya disparitas kualitas dan akses di setiap daerah. Jadi ada satu daerah di mana misalnya hasil AN di daerah tersebut yang terbaik sama dengan hasil AN di daerah lain yang terburuk. Ya, jadi hasil AN di daerah itu yang terbaik, nilai yang terbaik sama dengan nilai yang terburuk di daerah lain. Ini menggambarkan adanya kesenjangan atau disparitas kualitas antar wilayah. Jadi 3 kombinasi faktor itu telah membawa kita pada satu keadaan yang disebut krisis pembelajaran, yang kalau kita tidak mitigasi, maka ini akan berpotensi untuk menghasilkan ataupun mendampak SDM kita di masa yang akan datang. Saat ini kita masih terus menjadi penonton di negeri sendiri. Ada banyak sekali kualifikasi pekerjaan, ada banyak sekali skill set yang tidak dapat dilakukan oleh sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Sehingga terpaksa merelakan skill set itu, pekerjaan itu kepada tenaga-tenaga yang bersumber dari negara-negara lain. Nah, pandemi COVID-19, kombinasi dari ketiga faktor itu tersebut apabila dibiarkan akan semakin memperbanyak kita menjadi penonton di negeri sendiri. Oleh karena itu maka kita harus beranjak dari krisis pembelajaran menjadi negara yang terdepan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas SDM. Nah, bagaimana cara kita untuk menuju ke situ, menuju generasi Indonesia yang sehat, cerdas dan berkarakter, maka tidak lain dan tidak bukan kita harus melakukan 2 hal sekaligus. Yang pertama adalah kita harus pulih dari efek ketiga persoalan tersebut. Adanya kualitas pendidikan yang tidak membaik, adanya pandemi COVID-19, dan adanya disparitas kualitas antar wilayah. Nah, pemulihan pembelajaran ini tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang biasa-biasa saja. Mengapa? Karena kalau kita melakukan pemulihan pembelajaran dengan cara yang biasa-biasa saja, maka kita akan terus tertinggal dengan negara lain. Karena negara-negara lain melakukan pemulihan pembelajaran dengan cara yang luar biasa.
Oleh karena itu maka pemulihan pembelajaran ini harus dilakukan dengan cara-cara yang transformatif. Cara-cara yang transformatif. Apa itu cara-cara yang transformatif? Yaitu cara-cara yang sama sekali baru dari yang sebelumnya. Cara-cara yang sama sekali baru dari yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu, pemulihan dan transformasi pembelajaran menjadi dua kata yang sangat penting dalam upaya kita untuk keluar dari krisis pembelajaran. Nah, masuk kepada apa yang sedang Ibu dan Bapak lakukan saat ini. Upaya untuk melakukan pemulihan pembelajaran yang transformatif telah dilakukan melalui berbagai skenario kebijakan Merdeka Belajar. Dua di antaranya yang sedang Ibu bahas saat ini, yaitu kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar dan berbagai macam platform sumber daya sekolah atau satuan pendidikan. Saya akan membahas mengenai kurikulum Merdeka. Nah, Ibu dan Bapak yang kami hormati, kita telah memiliki kurikulum sebelumnya. Ya, saya tidak akan sebutkan kurikulum apa itu. Nah, apa yang menjadi pengalaman pahit pendidikan anak usia dini di kurikulum sebelumnya? Yaitu adanya patahan antara kurikulum yang ada di PAUD dan kurikulum yang ada di sekolah dasar. Patahan ini kemudian melahirkan satu situasi yang disebut miskonsepsi, di mana pendidikan anak usia dini, kurikulum pendidikan anak usia dini menganut paradigma pertumbuhan dan perkembangan. Artinya yang lebih dikedepankan adalah bagaimana agar anak-anak usia dini terangsang pertumbuhan dan perkembangannya secara holistik. Akan tetapi ketika berpindah ke jenjang pendidikan dasar, terutama di kelas awal SD, maka paradigma kurikulum yang digunakan adalah paradigma pendekatan kompetensi. Sehingga kita melihat ada yang namanya kompetensi inti, ada yang namanya kompetensi dasar. Nah, kedua gambaran yang sama sekali berbeda ini tentunya melahirkan produk yang berbeda. Nah, sehingga ada ketidakcocokan, mismatch antara suplai yang dihasilkan oleh pendidikan anak usia dini dan demand yang dituntut oleh kelas awal di jenjang sekolah dasar. Perbedaan antara suplai dan demand ini kemudian melahirkan miskonsepsi. Apa miskonsepsi itu? Ya, ada 3. Yang pertama, membaca, menulis, berhitung dianggap sebagai hal utama yang harus dikuasai ketika anak masuk di PAUD. Ya kan? Jadi ada banyak sekali satuan pendidikan, bukan di Jawa Tengah, di Papua ini, yang menganggap bahwa calistung ini adalah merupakan hal yang paling utama yang harus diperoleh anak ketika dia ada di jenjang pendidikan anak usia dini. Kemudian yang kedua, karena anggapan yang pertama ini, kemudian calistung itu diajarkan dengan cara-cara yang skolastik dan drilling, cara-cara yang tidak menyenangkan bagi anak. Dan celakanya lagi yang ketiga adalah jenjang sekolah dasar banyak yang menerapkan tes membaca, menulis, berhitung untuk memastikan bahwa input yang diperoleh dari suplai PAUD kemudian sudah langsung bisa digunakan di jenjang pendidikan dasar. Nah, oleh karena itu maka salah satu tujuan dari kurikulum Merdeka adalah bagaimana kemudian memastikan bahwa perubahan kurikulum yang dilakukan memastikan bahwa terjadi perpindahan ataupun transisi yang mulus dari jenjang pendidikan anak usia dini ke jenjang pendidikan dasar. Itulah tujuan utama dari penyusunan kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Yang pertama adalah memastikan bahwa rangsangan yang diterima oleh anak-anak kita di PAUD adalah rangsangan yang bersifat komprehensif. Apa saja itu? Yang pertama, terkait dengan bagaimana anak-anak PAUD kita meningkat, memiliki keimanan dan ketakwaan serta perilaku akhlak yang baik ketika mereka ada di PAUD. Yang kedua, bagaimana agar anak-anak kita memiliki keterampilan interpersonal, kecakapan emosi yang dikelola dengan baik sehingga mereka dapat bergaul dengan sesamanya maupun dengan gurunya. Kemudian yang ketiga,
bagaimana anak-anak PAUD kita memiliki kemandirian sehingga mereka dapat mengurus dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, nah ini baru termasuk di sini, bagaimana anak-anak kita memiliki skill set kognitif yang baik, literasi dan numerasi. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini yang menurut saya juga sangat penting adalah bagaimana anak-anak kita memiliki konsep yang positif terhadap belajar. Nah, kenapa ini menjadi penting? Konsep yang positif terhadap belajar akan melahirkan anak-anak yang memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat. Karena dia tidak menganggap belajar hanya di sekolah, tapi belajar merupakan darah daging yang akan terus berproses dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak di antara kita yang menganggap belajar sebagai siksaan, ya kan? Ibu dan bapak masuk TK, kapan saya masuk SD? Ya, ibu dan bapak masuk SD kelas 1, kapan saya kelas 6? Ya kan? Pindah ke kelas 1 SMP, kapan saya kelas 3 SMP? Kapan saya masuk SMA? Dan akhirnya, setelah ibu dan bapak menyelesaikan S1, ada yang mengatakan wisuda, dirayakan dengan makan-makan. Alhamdulillah, saya telah selesai belajar. Padahal bagi orang yang memiliki konsep atau pemikiran bertumbuh, growth mindset, bagi orang yang menjadi pembelajar sepanjang hayat, belajar itu mulai dari kita dilahirkan sampai kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, inilah pentingnya kita memastikan bagaimana agar kurikulum yang ada di PAUD dan kurikulum yang ada di SD ini mencapai dua hal. Yang pertama adalah anak-anak melalui transisi yang mulus, dan yang kedua, anak-anak memiliki skill set fondasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan ke periode kehidupan berikutnya. Oleh karena itu, maka kurikulum PAUD dan kurikulum SD kelas awal dirancang untuk selaras. Artinya, capaian-capaian yang ada, misalnya di jenjang PAUD dapat dilanjutkan di jenjang kelas 1 dan kelas 2 SD. Untuk itulah maka kurikulum PAUD dan kurikulum SD telah menyambungkan antara fase fondasi dan fase A di kelas awal SD. Jadi pengertian PAUD dalam konteks kurikulum PAUD dan kurikulum SD itu adalah anak usia 0 sampai 8 tahun. Bukan lagi anak usia 0 sampai 6 tahun. Ini yang penting diingat. Sehingga pencapaian kemampuan fondasi itu dari PAUD dapat dilakukan sampai dengan di kelas 2 SD. Nah, saya ingin mendorong komunitas-komunitas belajar yang ada di PAUD maupun di SD untuk menyuarakan ini, sehingga tidak ada lagi miskonsepsi yang berkembang terkait dengan kurikulum di PAUD dan kurikulum di SD. Nah, Ibu dan Bapak yang kami hormati, untuk mencapai hal ini, kita telah melakukan pemetaan dan penyelarasan antara kurikulum PAUD dan kurikulum SD. 6 kemampuan fondasi yang ada di kurikulum PAUD telah ditetapkan dengan apa yang menjadi capaian pembelajaran di kurikulum SD kelas awal. Saya berasumsi ketika ini dilakukan feedback, penyelarasan, ini sudah dibahas di sini. Sehingga nanti keluar tidak ada lagi miskomunikasi antara guru PAUD dan guru SD. Nah, sehingga nanti tidak ada lagi anak yang mengeluh ketika saya SD berbeda sekali dengan apa yang disampaikan ketika saya PAUD. Nah, itu yang terkait dengan kurikulum. Nah, ke depan kita berharap perubahan penyelesaian kurikulum ini akan membawa dampak yang positif terhadap penguasaan kemampuan fondasi anak. Kemudian itu yang pertama. Kemudian skema kebijakan Merdeka Belajar juga tidak hanya menyasar terkait dengan akses dan juga kualitas, akan tetapi menyasar terkait dengan tata kelola di satuan pendidikan. Nah, terkait dengan tata kelola satuan pendidikan ini, kita telah berikrar bahwa tata kelola satuan pendidikan akan dipoles, akan dilakukan, akan dilaksanakan dengan memastikan campur tangan ataupun intervensi teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, maka berbagai skema platform tata kelola satuan pendidikan telah memasukkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata kelola sendiri. Kita mengenal apa yang disebut ARKAS, ya, kita mengenal apa yang disebut markas, kita mengenal apa yang disebut perencanaan berbasis data, kita mengenal apa yang disebut rapor pendidikan, kita mengenal apa yang disebut satu lagi SIP lah.
apa? Siplas, ya, sisi pembelajaran sekolah. Nah, semuanya itu adalah merupakan platform sumber daya sekolah yang mengedepankan intervensi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, Ibu dan Bapak yang kami hormati, tentu dalam implementasi platform SDS ini, tentu kita masih banyak menemukan kendala. Akan tetapi, saya ingin mengatakan bahwa kita telah berada di jalan yang benar. Apa itu jalan yang benar? Yaitu jalan orang-orang yang menggunakan teknologi informasi, bukan jalan mereka yang jalan sesat. orang-orang yang menghindari teknologi informasi. Saya gimana ya? Surat Al-Fatihah ya Pak. Ya. Itulah jalan yang benar yang kita tempuh. Artinya, semakin ke depan paparan teknologi informasi dan komunikasi ini semakin penting. Di sini ada bapak-bapak, yang terhormat bapak-bapak. Bapak-bapak itu kalau beliau keluar dan ketinggalan HP pasti pulang ke rumah. Ya. Setiap bapak-bapak yang kelupaan HP dan pulang ke rumah memiliki alasannya masing-masing. Ya. Ada karena memang HP itu menjadi platform komunikasi yang sangat penting bagi beliau, terutama bapak-bapak yang memimpin komunitas pembelajaran kan, untuk berkomunikasi dengan sesama guru, sesama kepala sekolah kan. Ya, ada juga yang mungkin tidak ada di sini tapi ada di Papua Nugini. Kelupaan menghapus WA tadi malam. Jadi karena ingat belum menghapus WA tadi malam, lupa ketinggalan HP di rumah, ya harus kembali supaya semuanya aman, nyaman, dan tenang. Begitu ya. Kalau ada bapak-bapak yang tepuk tangan itu artinya amin, amin kan? Bagi yang tidak tepuk tangan, alhamdulillah kan gitu. Nah, bagi ibu-ibu HP ini adalah hal yang sangat penting. Ya. Tapi saya tidak ingin mengungkapkan pentingnya bagi ibu-ibu. Karena kita di sini Pak minoritas. Takut kalau kita mengungkapkan pentingnya HP bagi ibu-ibu ini, ya kita tidak akan selalu sampai ke luar pintu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dihindari. Tidak dapat dihindari, hanya dapat ditunggangi. Ya, kalau kita berhasil menunggangi teknologi informasi dan komunikasi, maka kita akan menjadi pemimpin di negeri sendiri. Tapi kalau kita tidak berhasil menunggangi teknologi informasi dan komunikasi, kita akan menjadi penonton di negeri sendiri. Apa contohnya? Ada yang punya Samsung, ada yang punya iPhone, ada yang punya Oppo, ada yang punya apa lagi? Redmi, ya, ada yang punya macam-macam. Tapi tahukah ibu dan bapak di mana semua komponen itu diproduksi? Dalam konteks ini kita masih menjadi penonton di negeri sendiri. Nah, ke depan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan, baik dari sisi pembelajaran maupun dari sisi tata kelola pendidikan, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Lihatlah sekarang, bagi mereka yang telah menggunakan Siplan, betapa mudahnya melakukan pembelajaran. Ada isu mengenai harga, ada isu mengenai penyedia, tetapi ada banyak sekali juga praktik baik luar yang memuji bagaimana Sipla itu bisa menjadi satu platform yang sangat bermanfaat bagi satuan pendidikan. Demikian pula dengan Arkas, demikian pula dengan rapor pendidikan misalnya. Ada banyak sekali yang keuntungan bisa diperoleh. Intinya adalah walaupun kita masih tertatih-tatih untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, akan tetapi saya yakin semakin ke depan kita akan semakin literasi teknologi informasi kita semakin baik, sehingga kita tidak akan ketinggalan dalam upaya untuk mencapai 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kita meningkatkan akses, yang kedua terkait dengan bagaimana kita meningkatkan mutu, dan yang ketiga adalah bagaimana agar teknologi informasi dan komunikasi melalui pemanfaatan berbagai platform itu menjadi tuan rumah dalam upaya untuk meningkatkan tata kelola satuan pendidikan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya bisa berpanjang-panjang di sini, tetapi saya tidak akan menggunakan waktu yang lama karena saya yakin Ibu dan Bapak masih harus belajar banyak hal. Ada yang belum penutupan, lanjut.
Oleh karena itu saya hanya berpesan bahwa dua yang kita bicarakan di sini, yaitu kurikulum merdeka, penyelarasan kurikulum di bidang PAUD, dan juga pemanfaatan platform SDM, SDS menjadi tulang punggung kebijakan Merdeka Belajar yang telah dipesan-pesankan pentingnya oleh Bapak Nadiem Anwar Makarim ini. Oleh karena itu, pelajari hal ini, pastikan hal ini terlaksana di komunitas belajar, jadikan komunitas belajar sebagai wadah untuk bertukar informasi dan praktik baik, sehingga kebijakan Merdeka Belajar dapat dieksekusi dengan baik di lapangan. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat buat ibu dan bapak sekalian, dan juga semoga bermanfaat buat diri saya sendiri. Lebih dan banyak mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.